Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Pada episode kali ini kami akan mengangkat tema tentang kisah horor seseorang yang hampir meninggal karena masuk dunia lain. Kisah horor ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Devi, salah seorang mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Devi saat ini tinggal menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, sehingga dia jarang pergi ke kampus terkecuali jika ada konsultasi dengan dosen dan mencari literatur di perpustakaan kampus. Devi pun seringkali mengerjakan skripsi di kosannya, yang lokasinya agak jauh dari kampus. Hari demi hari dilalui Devi dengan mengerjakan skripsi agar dia bisa lulus tepat waktu. Karena Devi sendiri punya target kuliah paling lama 3,5 tahun. Kadangkala di pagi hari sampai sore hari dia di perpustakaan untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Kemudian setelah dari kampus, seringkali Devi langsung tancap gas untuk mengerjakan skripsi di kosan. Sampai suatu hari Devi ada keperluan di kampus dengan salah seorang teman yang bernama Osin. Rencananya mereka bertemu di kampus untuk berdiskusi tentang topik skripsi yang sedang dikerjakan oleh Devi. Osin sendiri adalah teman satu angkatan dan satu jurusan dengan Devi. Osin baru saja selesai menyelesaikan ujian skripsi dan tinggal melengkapi revisi skripsinya. Osin juga sahabat dekat Devi sehingga seringkali mereka berdua diskusi bareng terkait skripsi yang mereka kerjakan. Mereka berdua akhirnya ketemu di perpustakaan kampus untuk mendiskusikan skripsi yang sedang dikerjakan oleh Devi. Diskusi yang mereka lakukan ternyata berlangsung sangat lama sampai waktu tutupnya perpustakaan, yaitu sekitar jam 5 sore. Akan tetapi topik yang mereka bahas ternyata masih belum menemukan jalan keluar sehingga mereka melanjutkannya di area gazebo di perpustakaan kampus. Tak terasa jarum jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka berdua pun sudah mulai merasa capek dan berniat untuk pulang istirahat ke kosan masing-masing. Devi dan Osin akhirnya pulang boncengan naik satu sepeda motor. Sambil menahan rasa kantuk dan lelah habis dari kampus, mereka berdua langsung meluncur ke kosan Osin terlebih dahulu untuk antar Osin. Malam itu sekira pukul 9:30 malam, saat perjalanan dari kampus menuju kosnya Osin, mereka berdua melewati turunan menikung yang cukup curam. Di sisi kiri jalan terhampar jurang yang cukup dalam, dan di sana terlihat ada rambu agar pengendara harus lebih berhati-hati. Di sisi kanan jalan, tepat di tikungan, terdapat pemakaman umum dan kondisi di sekitar lokasi pun agak gelap karena mirip penerangan. Terlebih lagi kondisi jalanan yang sangat-sangat sepi. Saat mereka melajukan motornya dari arah atas menuju ke turunan yang mendukung tajam, Devi yang berada tepat di depan secara tidak sengaja melihat sosok penampakan pocong yang berdiri di pojokan area pemakaman. Ya, Devi secara tidak sengaja tiba-tiba dia melihat sosok penampakan pocong yang berdiri
tepat di pojok area pemakaman. Devi pun sebenarnya takut, tapi dia tidak bilang ke Osin kalau dia melihat pocong. Dia cuma khawatir Osin shock dan pingsan. Karena Osin sendiri trauma karena pernah melihat penampakan hantu saat ada acara di kampus. Akhirnya Devi pun terus melajukan motornya sampai menuju arah tikungan tajam. Sebelum menuju arah tikungan tajam, antara sadar atau tidak, Devi seolah-olah melihat jalan di depannya yang sebenarnya jalan tersebut menikung. Akan tetapi Devi melihatnya jalan tersebut lurus melewati sebuah jembatan besar dengan lampu penerangan yang agak redup. Dan di bawahnya ada sebuah sungai besar yang banyak batu-batuan di dalamnya. Hingga suatu saat, kira-kira kurang lebih 100 meter menuju tikungan tersebut, tidak terlihat Devi akan membelokkan motornya untuk mengikuti arah jalan. Sampai jarak semakin dekat dengan tikungan itu, Devi pun masih saja belum juga membelok arah. Devi tetap mengendari motornya ke arah lurus ke depan. Padahal harusnya dia membelok ke kanan searah dengan arah jalan. Osin pun langsung menepuk pundak Devi untuk mengingatkan Devi agar dia membelokkan motornya sesuai arah jalan. Dev, belok kanan Dev, ujar Osin kepada Devi. Dan seketika itu, tiba-tiba Devi pun langsung mengerem mendadak motornya dan dia kelihatan kaget dan gemetar. Devi baru sadar kalau yang dilihatnya tadi seolah-olah jalan yang akan dilewati. Akan tetapi ternyata berupa jurang yang dalam dan di bawahnya ada sungai yang cukup lebar dan penuh batu-batu cadas. Dan saat kemudian Devi pun berusaha menenangkan diri dan Osin pun mencoba bertanya kepada Devi apa yang sebenarnya terjadi. Aku tadi melihat di depan tempat kita ini, aku melihat ada jembatan yang memanjang lurus ke depan dari arah kita ini, Os. Jembatannya pun juga cukup panjang dan ada penerangannya tapi kelihatan remang-remang. Kukira jembatan itu adalah jalan yang akan kita lewati, Os. Ternyata yang kulihat tadi semacam apa ya? Semacam kayak dunia lain, Os. Jawab Devi kepada Oni, Os. Aku seakan-akan terhipnotis. Lanjut Devi dengan nada gemetaran. Osin pun merasa kaget dan secara spontan langsung berujar, "Hah? Beneran, Vi? Kamu gak bohong?" Tanya Osin dengan mimik seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Osin yang mendengar cerita dari Devi akhirnya berusaha untuk menguatkan hati Devi dan memberitahu Devi untuk ganti posisi yang nyetir di depan. Akhirnya pada saat perjalanan pulang, Osin yang membonceng di depan dan kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan kami bersyukur kami bisa sampai di kosan masing-masing. Oke sobat, di mana ada misteri, tetap stay tune di channel kesayangan Anda, channel di mana ada misteri. Ikuti terus channel kami.
tekan like, subscribe, dan tanda loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.